Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema pengembangan anak berbakat. Untuk yang pertama kita akan membahas yaitu tentang definisi anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu mencapai prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Pengertian anak berbakat mencakup berbagai aspek seperti kelebihan dan belajarnya, kemampuan di atas rata-rata, keterlengkapan pada tugas dan kreativitas. Anak berbakat memiliki karakteristik belajarnya yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak normal karena cenderung memiliki kelebihan dalam memahami konsep dan mengembangkan metode sendiri untuk mengatasi masalah. Dalam pendidikan, anak berbakat penting untuk menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan dan potensi individu, serta menjaga lingkungan belajar yang mendukung. Anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak pada umumnya atau anak-anak normal pada umumnya. Mereka cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosakata dan menggunakannya secara luas, memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antara fakta, mudah memahami dan tajam kemampuan analisisnya, membaca banyak bahan bacaan, peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi anak berbakat yang terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah jenius, yang kedua adalah gifted, yang ketiga adalah superior. Yang pertama, jenius. Jenius adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan suatu sangat tingginya nilainya. IQ antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut: daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, juga memiliki sifat negatif. Di antaranya cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois. Temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Untuk klasifikasi yang kedua adalah gifted. Anak dengan klasifikasi ini memiliki IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol, seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi sesuatu. Untuk yang ketiga, superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Dapat berbicara lebih dini, 2. Dapat membaca lebih awal, 3. Dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat memperhatikan dari teman-temannya. Materi selanjutnya adalah pengembangan anak berbakat kreativitas. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu jenius. Yang pertama adalah pengujian dan identifikasi anak berbakat. Tahapan ini melibatkan pengujian yang dilakukan pada anak-anak untuk menentukan tingkatan kebakatan mereka dalam bidang intelektual, kreativitas, dan komitmen. Untuk yang kedua, pengembangan keterampilan kreatif. Kriteria pada aspek kreativitas mencakup fluensi atau banyak gagasan, flexibility atau banyaknya pemecahan masalah, originality atau asli, elaboration, menguasai secara rinci, dan redefinition perspektif berbeda. Untuk yang ketiga, pengembangan sikap belajar. Anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya atau anak-anak normal pada umumnya. Pendidikan yang sesuai harus dilakukan untuk mendukung pengembangan kemampuan dan potensi anak berbakat. Untuk yang keempat, pengembangan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas. Lingkungan belajar yang mendukung kreativitas anak berbakat harus menyediakan fasilitas, alat,
dan sumber daya yang sesuai untuk mendukung pengembangan kemampuan dan potensi anak berbakat. Dan yang terakhir, ialah dalam pengembangan anak berbakat kreativitas jenius, penting untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi individu, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasikan kemampuan dan potensi yang baru muncul. Untuk yang kedua, gifted. 1. Aktivitas eksplorasi umum. Memungkinkan untuk mengakses berbagai sumber daya dan alat untuk mengembangkan kreativitas mereka. 2. Kreativitas keindahan. Memberikan tugas atau proyek yang sesuai dengan kemampuan dan kepentingan anak. 3. Kreativitas individu. Menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas anak di dalam ruangan rumah atau sekolah. Yang keempat, mendorong anak untuk berbicara, berbagi dan mendiskusikan ide-ide dengan orang tua atau rekan-rekan keluarga. Yang kelima, menyediakan fasilitas alat dari sumber daya yang diperlukan oleh anak yang mengembangkan kreativitas mereka. Yang keenam, dorongan dan ucapan bahagia, mengucapkan dan mengungkapkan pencapaian anak dalam menghadapi tugas atau proyek yang diberikan. Untuk klasifikasi yang ketiga adalah superior, yaitu yang pertama, fasilitas lingkungan kreatif. Pastikan anak memiliki lingkungan yang mendukung kreativitasnya dengan akses ke berbagai jenis bahan, buku, ataupun alat seni. Yang kedua adalah stimulus kognitif. Berikan tantangan intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, dukungan terhadap minat khusus. Kenali minat khusus anak dan berikan dukungan khusus dalam bidang tersebut. Apakah itu seni, musik, sains, ataupun bakat-bakat lainnya. Untuk yang keempat adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Berikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi ide-ide mereka tanpa terlalu banyak batasan, tanpa terlalu banyak tuntutan yang mendorong kebebasan berpikir. Kelima adalah kolaborasi dan diskusi. Fasilitasi anak tersebut kolaborasi dengan anak-anak sebaya atau melibatkan mereka dalam diskusi untuk merangsang pertukaran ide-ide mereka. Yang keenam, ajak anak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang memerlukan pemecahan masalah kreativitas, memberikan konteks nyata untuk mengembang keterampilan. Yang ketujuh, mendorong resiliensi. Ajarkan anak untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, mendorong resiliensi dan ketahanan terhadap tantangan. Yang kedelapan, dukungan orang tua dan guru. Kolaborasi dengan orang tua dan guru untuk memberikan dukungan terkoordinasi dan konsisten dalam pengembangan bakat anak. Yang kesembilan, akses teknologi. Berikan akses pada teknologi yang dapat mendukung eksplorasi kreatif, seperti perangkat lunak, desain, atau sumber daya online yang relevan. Yang ke-10, perhatian pada keseimbangan. Pastikan pengembangan kreativitas dibagi dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan fisik, kecerdasan emosional, dan sosialisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.